berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa melewati tahun 2020 ini. Kami tahu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melewati dengan banyak hal yang kami alami dalam kehidupan kami selama di tahun 2020 ini. Banyak hal Tuhan ajarkan kami melewati kehidupan, masalah kehidupan yang membuat kami semakin Tuhan mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu mau mendidik kami melewati apapun yang terjadi yang kami hadapi pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Terus Kau nyatakan dalam hidup kami rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, hikmat-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan, agar kami mengerti menjalani kehidupan ini. Terlebih kami mau menjalani kehidupan tahun 2021 ini dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kami akan menjalani tahun 2021 ini dengan penuh harapan, karena Engkau selalu menolong kami, membela kami. Karena kami selalu bersandar kepada Engkau. Hanya Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Oleh karena Engkau, oleh kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu melewati kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu Kau nyatakan bagi kami. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu Kau curahkan, Kau anugerahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran Tuhan berkat-Mu. Jadi berkat bagi setiap orang. Haleluya Yesus. Kuduskan kami semuanya. Kuduskan hamba-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran jika Engkau temui kami berlaku salah. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2020 ini. Ya. Jika kita masih ada hari ini Bapak Ibu, bukan berarti kita santai melewati kehidupan ini. Kita melihat, kita mengalami banyak hal yang terjadi selama tahun 2020 ini Bapak Ibu. Banyak orang yang terkapar ya dengan terjadinya COVID-19 ini Bapak Ibu. Saya melihat banyak sekali yang dipanggil melewati COVID-19 ini yang terkapar. Jadi kalau kita hari ini Tuhan beri kesempatan melewati tahun 2020 dan kita menjejaki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 ini Bapak Ibu. Ya. Tapi di penghujung tahun 2020 ini ya kita jangan berharap bahwa kehidupan selama ada di dunia ini semakin membaik. Jangan berharap Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya.
Karena kalau kita berharap tahun 2021 ini, wah COVID pasti lenyap, pasti sudah tidak ada lagi karena ada vaksin. Kita tidak tahu Bapak Ibu, ya, jangan berleha-leha, tapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, di Matius 5 itu yang mengatakan bahwa barang siapa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan berikan kita kesempatan pada hari-hari ini, masih ada di dunia ini, adakah kita bertanya kepada Tuhan? Ya, apa yang kita harus perbuat untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita lebih lagi, supaya hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebenarnya inilah tugas kita Bapak Ibu. Ya. Selama kita diberi kesempatan ada di dunia ini. Yohanes 4 mengatakan ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tugas kita. Seperti Yesus diberi tugas. Nah, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus mengikuti teladan Yesus, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus perbuat, itu yang kita contohi, kita teladani dalam kehidupan kita, yang kita lakukan. Kalau kita katanya mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Inilah tugas kita Bapak Ibu selama kita ada di dunia ini. Selama kita ada kesempatan. Banyak orang enggak berpikir yang sehat, berpikir yang enggak ngeh kalau bahasanya sekarang itu. Apa sih tujuan kita ada di dunia ini? Tapi banyak seperti saya dulu, Bapak Ibu, sebelum saya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan di tahun-tahun belakangan ini. Saya pikir tinggal di dunia ini menikmati dunia ini. Memuaskan hawa nafsu, keinginan. Selama sering dikatakan, saya juga pernah berkata, selama ada di dunia ini saya memuaskan diri saya menikmati dunia. Ternyata itu salah, Bapak Ibu, itu menyesatkan kita. Puji Tuhan kalau hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini Tuhan menyingkapkan sesuatu bagi saya. Melewati kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar Bapak Ibu. Dulu bukan berarti tidak benar, tapi belum mengerti, belum dibukakan bagi saya. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan nyatakan kepada saya, oh ternyata kita harus melakukan ini selama kita ada di dunia ini. Tugas kita adalah, ya seperti tadi kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu firman Tuhan yang Tuhan berikan yang jelas kepada kita Bapak Ibu. Tuhan tidak ada berfirman, nikmati dunia ini. Puaskan hawa nafsumu, keinginan dagingmu, tidak ada. Kebenaran firman Tuhan itu menyatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha baik, kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Rasul Paulus menyatakan juga seperti itu Bapak Ibu. Sebab itu juga kami berusaha baik, kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya.
Ya, ayat ke-10 mengatakan seperti ini, 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Bapak Ibu, ingat kita akan menghadap tahta pengadilannya nanti. Jadi harus sadar Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan bukan untuk menikmati dunia ini atau tidak berubah dalam kehidupan ini, tidak memperbaiki hidup kita. Yang jahat tetap jahat. Mari kita sadar Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi di tengah-tengah dunia ini? Saya diberi hikmat sama Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita sebenarnya. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan itu sabar terhadap kita Bapak Ibu. Tapi kita sadar nggak hari ini? Kita peduli enggak dengan kasih Tuhan kepada kita? Banyak orang tidak peduli dengan apa yang tidak meresponi, tidak nangkap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, melewati apapun masalah dalam kehidupan kita. Tidak hanya COVID-19, mungkin masalah di dalam pribadi kita, lepas pribadi Bapak Ibu. Itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Jangan orang berkata kalau berkat dari Tuhan itu kalau naik pangkat, sukses dalam usaha apapun, dapat mobil mewah, dapat rumah, dapat jodoh, dan sebagainya. Wah ini berkat. Bukan itu yang Tuhan katakan namanya berkat Bapak Ibu. Berkat yang Tuhan katakan kepada kita itu berkat yang kekal. Ya, artinya kita mempersiapkan diri kita itu tadi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita di dunia ini berharap berkat yang secara jasmani itu salah. Sekali lagi saya katakan, salah Bapak Ibu, ya. Bukan itu yang utama. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Berkat secara jasmani itu akan mengikuti kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita cari hal-hal yang mulia dulu. Hal-hal yang ilahi. Hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang kekal. Cari Tuhan dulu. Cari kebenarannya Bapak Ibu, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi banyak orang, banyak kita Bapak Ibu termasuk saya dulu. Cari kesenangan dunia dulu. Tuhannya nanti nomor sekian-sekian, Tuhannya di nomor sekian jadi ban serep. Kalau ada masalah baru perlu Tuhan. Kasihan Tuhannya. Kita sangat menghina Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa jahatnya kita Bapak Ibu. Sadar nggak kita ini? Kita tidak sadar ya kalau kita nanti menghadap tahta pengadilannya. Di 2 Korintus 5 tadi. Ya. Sadar nggak kita Bapak Ibu? Kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Nah kalau perbuatan kita selama ada di dunia ini tidak melakukan kehendak Bapa, kita tetap hidup yang tidak benar, tidak sesuai dengan pikiran, dengan hatinya Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Dia mau. Tuhan maunya kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Kata Tuhan Bapak Ibu. Tapi kita melenceng. Kita hidup yang tidak berkenan.
yang menyakiti hati Tuhan. Kita akan menghadap tahta pengadilannya Bapak Ibu. Sebab itu kita cari harta di dunia ini, harta surga yang selama kita ada di dunia ini, artinya kita mengumpulkan harta surga ini. Yaitu memperbaiki hidup kita, hidup yang berkenan. Memang saya tahu tidak mudah Bapak Ibu, berat. Nah kalau mau mengikuti Yesus itu, barang siapa tidak melepaskan dirinya dan mengikut aku, kata Tuhan, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Sebab itu kita ini mau dimuridkan menjadi pengikut Yesus, jadi anak-anak Tuhan. Kita harus dimuridkan, yaitu dimuridkan melewati kehidupan ini Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau menderita selama ada di dunia ini, artinya menyangkal keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Nah saudara tidak mau dimuridkan oleh Tuhan. Saudara tidak layak. Saya tidak layak kalau saya tidak mau. Karena saya paham, saya mengerti, saya nangkap. Wah ini berkat bagi saya. Seberat apapun, sesakit apapun, ini kebenaran. Mau tidak mau saya harus pilih ini karena ini kebenaran. Kalau saya tidak mau berarti saya menolak berkat dari Tuhan. Nanti setelah ditata pengadilannya, Tuhan bilang aku tidak pernah kenal engkau, ini engkau. Karena apa? Karena tidak melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang sudah berabad-abad yang kita sudah terima. Bahwa mengikuti Yesus itu selamat. Percaya saja selamat. Nah pengajaran ini berabad-abad sudah tertanam dalam kehidupan kita. Saya juga diajarkan seperti ini dulu Bapak Ibu. Syukur puji Tuhan. Setelah saya melewati tahun demi tahun. Melewati kehidupan, masalah hidup. Sehingga Tuhan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada saya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saya merenungkan seperti itu. Seandainya pemahaman saya seperti dulu. Aduh, puji Tuhan, Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk diberikan kebenaran firman Tuhan dan mulai melakukannya. Walaupun itu berat. Keselamatan itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Keselamatan itu diperoleh dengan perjuangan. Tidak gratis. Ingat, keselamatan itu tidak gratis Bapak Ibu. Memang Tuhan menebus kita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Bukan berarti kita hidup seenaknya Bapak Ibu. Ya. Tanpa Tuhan di kayu salib mungkin kita ini langsung tidak ada pengadilannya, langsung mungkin diceblos ke neraka aja. Tapi oleh karena perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib, kita menjadi orang yang berarti. Menjadi ada pengharapan Bapak Ibu. Sehingga kita akan ada pengadilan. Di tahta pengadilannya itu nanti, baik selama kita ada di dunia ini, perbuatan baik atau jahat. Ini jelas kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai satu ayat saja Bapak Ibu. Banyak firman Tuhan yang dinyatakan. Syukur puji Tuhan Bapak Ibu dibukakan kebenaran ini, rahasia kebenaran firman ini. Berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Khususnya buat gereja di tempat ini. Karena masih banyak saya katakan gereja-gereja masih mengenakan telinga jemaat. Karena apa? Takut ditinggalkan oleh jemaat. Takut gerejanya kosong. Ya sekarang jadi kosong. Karena apa? COVID-19 orang pada tidak berani dan lagi tidak boleh kumpul banyak-banyak orang. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ya oleh karena anugerah Tuhan, bisa melewati media sosial kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Yang dulu sebelum COVID itu yang hadir 20, 30, sekarang bisa mendengarkan
Khotbah saya itu bisa 100 lebih, Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Bahkan ada saudara-saudara saya yang ada di luar negeri juga, saya selalu dengar khotbahnya kakak. Puji Tuhan, walaupun saya tidak sehebat pendeta-pendeta yang lain, Bapak Ibu. Tapi sesuai dengan porsi saya. Saya bukan menyombongkan, bersyukur Tuhan masih bisa pakai saya. Karena saya terus mau kemurnian firman Tuhan. Saya mau melakukannya sampai hari ini berjuang, Bapak Ibu. Walaupun belum sempurna, saya tahu. Tapi saya terus mau memperbaiki kehidupan saya untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Apalagi tahun 2021 ini Bapak Ibu, kita tidak tahu keadaan dunia ini. Jadi jangan berharap tahun 2021 ini kita semakin enak. Jangan berharap Bapak Ibu, kita ingat aja tahun 2020. Saya ingat di akhir tahun 2019 saya berkata mau masuk tahun 2020 itu, saya ingat Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu. Ada saatnya kita tidak akan bersama-sama atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti saat ini, saya katakan di tahun 2019 itu. Di akhir-akhir tahun itu. Saya tidak tahu di tahun 2020 bulan Februari kita mengalami yang namanya COVID-19, kita PSBB. Tidak boleh. Gereja ditutup. Ternyata itu Bapak Ibu terjadi. Jadi saya tidak bisa, kalau tahun-tahun yang lalu-lalu sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan, dibukakan kebenaran firman Tuhan, dulu setiap tahun pasti saya mengatakan seperti, tahun baru yang akan datang kita pasti mengalami kehidupan yang sukses, berkat yang wah, seperti itu. Banyak pendeta-pendeta seperti itu. Ya, mengenakan telinga, memberi janji yang palsu. Janji yang tidak benar. Kebenaran firman Tuhan nyata Bapak Ibu. Dunia ini sudah semakin rusak. Ya, sudah semakin tua. Berjaga-jagalah. Tahun 2021 ini kita Bapak Ibu, pesan saya sebagai gembala di tempat ini, gembala Jumat, yang Tuhan percayakan di tempat ini kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat mengasihi saudara tapi melewati nasihat Bapak Ibu, kebenaran yang benar-benar benar yang saya berikan kepada Bapak Ibu, saya tidak bisa berikan yang lain. Ini saya menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu, berjaga-jagalah, bertobat, perbaiki kehidupan kita yang tidak benar selama ini. Mari lakukan kehendak Tuhan. Ikuti kehendaknya Dia, hidup tidak bercacat, tidak bercela Bapak Ibu. Setiap detik, menit Bapak Ibu, lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyangkal diri dan pikul salib, itu kehidupan kita. Kalau kita mau enak-enak, jangan berharap Bapak Ibu, jangan berharap hidup kita enak terus. Ya, amin Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya kalau diberikan hidup saya enak, saya langsung trek di hati saya. Aduh, ada apa ini? Saya justru, bukan saya sombong Bapak Ibu ya. Bukan saya berkata, lebay Bu Esther, mengada-ada. Enggak, karena saya terbiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau melakukan kehendak Tuhan itu enggak ada yang enak Bapak Ibu. Semakin kita mau dekat Tuhan, semakin kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan yang enak kita rasakan, kita alami dalam hidup ini. Justru yang tidak baik. Saya tahu Bapak Ibu saat saya pengen lagi mau, apalagi Tuhan. Aku enggak mau di zona nyaman ini. Aku mau lagi Tuhan menyenangkan Engkau. Aku makin mau serupa seperti Engkau, sempurna seperti Bapa. Ini amanat. Ini
rancangan yang semula yang Tuhan berikan kepada kita itu serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangannya Bapak Ibu untuk kita, orang percaya kepada Dia. Itulah Dia rela menderita di kayu salib. Supaya kita serupa dengan Yesus. Ingat Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus itu harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Paham Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan? Ya, kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini, ingat di tahta pengadilannya nanti Tuhan bilang, kau tidak serupa seperti aku, nyangka aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kita ditolak Bapak Ibu, ngerikan. Ngeri Bapak Ibu di tahta pengadilannya. Wow, saya membayangkan hari ini, saya takut. Saya aja melakukan setiap sedetik. Berusaha hidup benar, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Masih ngeri kalau di tahta pengadilannya. Membayangkannya itu bagaimana. Ngeri Bapak Ibu. Gemetar kita nanti akan diadili perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Baik atau jahat. Akan diperhitungkan. Saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Karena saya mengasihi dan saya tahu kebenaran ini. Yang saya harus sampaikan, saya harus ingatkan. Di awal tahun 2021 ini berkat bagi kita. Pesan dari Tuhan. Pesan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang tidak sempat bersama-sama kita hadir di tempat ini tidak apa-apa. Karena COVID-19 ini kita tidak boleh kumpul. Mungkin banyak orang yang masih takut, tidak apa-apa, saya bersyukur. Mereka asal tetap melakukan kebenarannya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Selagi kita tidak bisa kumpul bersama-sama di tempat ini. Karena keadaan bukan semakin COVID-19 ini semakin menurun, justru semakin meningkat Bapak Ibu. Mengerikan, justru ada penyakit-penyakit yang baru yang terjadi. Kita mau bilang apa hari ini? Selain kita berkemas-kemas, selain kita berjaga-jaga. Ya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak takut mengalami apapun kejadian yang ada di dunia ini. Mau mati kalau kita sudah siap, oke Tuhan. Tapi banyak orang takut mati. Bapak Ibu sekarang takut mati? Berarti belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan, dia siap apapun yang terjadi. Amin. Siap. Walaupun di tahta pengadilannya itu gemetar. Ngeri menghadap tahta pengadilan itu Bapak Ibu. Dan bayangkan. Nah, apalagi yang gak siap. Saya aja hari ini sudah berjaga-jaga, masih ngeri apakah hidupku masih berkenan Tuhan. Tuhan apa yang belum berkenan Tuhan, ampuni aku, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Selalu menyelidiki hati. Seperti pujian mengatakan, kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan, di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Amin Bapak Ibu. Bapa, dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Tuhan menguji kita selama kita ada di bumi ini. Dari tahtanya dia melihat kita. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya? Detik, menit, wow. Tuhan bilang, dia yang selalu menyenangkan hatiku. Dia yang selalu menyukakan hatiku. Setiap hari, setiap detik hidupnya mau berkenan, dia berjuang dengan dirinya. Dialah yang menyukakan hatiku. Tuhan dari tahtanya dia, dari ketinggian tahtanya, dia memperhatikan kita yang ada di bumi ini. Siapa di antara kita yang menyukakan dia?
Dia cari Bapak Ibu. Ayo kita, itu satu kehormatan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Jangan sibuk. Bukan salah kita kerja, kita tetap kerja yang maksimal. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi banyak orang sibuk, tapi lupa Tuhan. Memuaskan hawa nafsu, keinginan dagingnya. Kalau melebihi itu salah Bapak Ibu. Sudah tahu penyakit diabetes, makan gula yang banyak. Sudah umur tua, makan gula banyak. Ya kena lah penyakit. Itu kebodohan kita sendiri. Itu jangan salahkan Tuhan kalau kita dapat penyakit. Jangan salahkan Tuhan. Aku sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Ya karena bodoh kita Bapak Ibu, karena kebodohan diri kita. Jangan salahkan Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Kita harus jaga kesehatan. COVID-19 ini sudah pemerintah sudah memberi peraturan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita tidak menjaganya, kita tidak pakai masker. Kena COVID ya kita sendiri yang terkapar. Tidak boleh mempersalahkan pemerintah atau mempersalahkan Tuhan. Kecuali memang Tuhan izinkan kalau kita sudah jaga jarak, kita sudah cuci tangan, pakai masker, kita kena COVID, ya sudahlah berarti hidup kita, kematian kita melewati ini, sudah akhir hidup kita. Tapi kalau kita yang cari-cari sendiri penyakit, itu salah kita sendiri Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu di tahun 2021 ini, mari tetap semangat, tetap berjuang. Karena keselamatan itu dihasilkan dengan perjuangan, tidak gratis, tidak cuma-cuma Bapak Ibu. Berjuang. Ya. Kita harus menderita. Firman Tuhan bilang, bersama-sama Yesus supaya kita dipermuliakan. Kalau mengikut Yesus mau enak-enak, bukan pengikut Yesus Bapak Ibu. Pengikut dunia ini. Memang kita dikasih senang. Senangnya itu beda, senang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan senang sesuai dengan kehendak dunia. Amin. Senang kita itu senangnya dari Tuhan. Amin. Paham Bapak Ibu? Ada yang dari Tuhan, ada yang dari dunia ini. Kalau dari dunia ini memberikan kita kesenangan itu sementara Bapak, itu fana. Tapi kalau dari Tuhan memberi kesenangan bagi kita itu kekal. Walaupun itu menderita. Karena kita tidak terbiasa menderita bersama-sama Yesus. Biasa senang menikmati dunia ini. Tapi akhirnya tidak kekal hidup kita. Kita setelah ditemukan, Tuhan bilang, nyangkau, aku tidak pernah kenal engkau. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu terus melakukannya, terus berjuang, itu jadi terbiasa Bapak Ibu. Nah, kalau orang sudah standar di sini, tingkatannya di sini Bapak Ibu, saya tidak menyombongkan ya, diri saya Bapak Ibu. Ini saya mengalami. Yang saya dulu pun pikir, Anda mungkin saya bisa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tidak mungkin kudus. Seperti firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Rasanya itu tidak mungkin saya bisa lakukan. Saya bilang, enggak, itu Tuhan aja yang bisa. Dulu saya berkata seperti itu Bapak Ibu. Rasanya tidak mungkin saya bisa. Tapi setelah kebenaran firman Tuhan dan saya mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ini adalah salah satu berkat bagi saya. Saya mulai melakukannya. Saya mulai komitmen dengan diri saya. Saya mulai punya tekad. Punya tekad, kalau Bapak Ibu tidak punya tekad, tidak akan bisa. Atau Tuhan, aku mau seperti Tuhan dalam nama Yesus, selesai. Tidak bisa Bapak Ibu, itu dari diri kita. Kita punya tekad, kita punya perjuangan. Jatuh bangun, bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi, Bapak Ibu jangan menyerah. Amin. Akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Aduh, puji Tuhan Bapak Ibu, di situ ada kekuatan yang Tuhan beri. Karena kita berjuang, kita punya kemauan, kita punya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka akan dipuaskan. Barang siapa tidak takut dan gentar kepada dia. Harus takut dan gentar kepada Tuhan. Setiap hari, aduh kalau aku melakukan ini, aduh Tuhan disakiti, aku gak mau Tuhan. Ini ada rasa takut, ada rasa hormat kepada Tuhan, amin.
Kalau kita melakukan ini bukan karena kita takut yang negatif Bapak Ibu ya. Kita melakukan ini karena kita menghormati Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah menghormati Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Paham ya apa yang saya katakan. Jadi kita harus berjuang. Kita punya tekad. Mulai tahun baru ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Sesuai standar Bapak Ibu. Sesuai standar. Tidak harus seperti saya Bapak Ibu. Dan terus berjuang saya katakan. Ya, keselamatan itu diperoleh dengan perjuangan. Tidak gratisan. Tidak cuma-cuma. Bapak Ibu perhatikan di sini saja hidupmu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan takut. Jangan khawatir akan kehidupanmu. Kalau Bapak Ibu melakukan kehendaknya. Nanti kalau saya sibuk dengan ini gimana, aku nggak makan. Jangan takut Bapak Ibu saudari, amin. Tuhan pasti memberikan cara yang luar biasa. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Kalau kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Amin. Jangan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak percaya kepada Tuhan, berarti Bapak Ibu melecehkan Tuhan. Percuma Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin, Bapak Ibu. Yuk kita nanti, kita tidak tahu tahun 2021 ini apa yang terjadi. Kita sudah bersiap-siap. Ya, kita sudah ditemukan Tuhan, inilah anak kesukaanku. Kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan, di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Amin. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan takut kalau kita menghadapi apapun terjadi, kematian dan apapun, asal kita udah siap. Amin. Sehingga Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sehingga kita tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan, Bapa dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Setiap kalbu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, pada semua insan di bumi, kau yang membenci. Bapa, aku sungguh merindukanmu, Bapa. Aku sungguh merindukan jadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Bapa dari ketinggian tahta. Bapa dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang mengerti. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan.
mari kau naikkan doamu kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kebenaran firman-Nya bagi kita pada saat hari ini. Jika Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan. Aku ingin mau melakukan kehendak-Mu. Walaupun itu aku tahu sulit, berat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan sangat membela Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan jika ada hati-hati kita yang mau. Dan Dia memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita. Dia yang membela kita untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun kebenaran firman Tuhan, Dia sanggup jika kita memiliki haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dia akan memuaskan kita Bapak Ibu. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Oh, ya rasena moikan. Bapa, ya Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami. Menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021 ini Tuhan. Bapa, kami butuh Engkau Bapa. Engkau segalanya dalam hidup kami. Ya Raseno Orani. Ya Rasena ya Kurona. Makasih Bapa. Kau memberkati setiap umat-Mu yang rindu akan kebenaran. Haleluya. Kau menjamah dan Kau memberkati setiap mereka dan hamba-Mu. Hamba-Mu rindu menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Haleluya. Hamba-Mu rela Bapa. Haleluya Yesus dikailah. Terima kasih buat kebenaran firman. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.